Untuk menyebutnya sebagai teori psikologi dalam pengertian modern memang agak berlebihan. Namun, kita bisa melihat dalam karyanya pandangannya yang sangat mendalam mengenai manusia, baik dalam hal kekuatan batinia yang mendorongnya maupun dalam hal keputusan moral yang dihadapi individu. Pemahaman tentang psikologi manusia yang dia tawarkan sangat terkait dengan tradisi humanistik yang nantinya akan berkembang dalam bidang psikologi dengan menekankan pada potensi manusia, kehendak bebas, dan pencapaian diri. Walaupun Marco Marulik tidak mengembangkan teori psikologi dalam arti yang kita kenal sekarang, pemikirannya terutama mengenai konflik batin, kehendak bebas, dan moralitas, memberikan wawasan yang sangat penting mengenai kondisi psikologis manusia. Karyanya membantu untuk dasar bagi studi tentang sifat manusia yang kemudian menjadi bagian integral dari psikologi humanistik dan perkembangan pemikiran dalam psikologi secara umum. Oke, kita mengambil dari historical Isaac Newton mempopulerkan pendekatan dedukatif dalam sains. Ia lahir dari seorang janda dan awalnya diasuh oleh nenek dari ibunya. Di sekolah ia termasuk siswa yang biasa saja, kecuali bahwa ia pandai bermain konstruksi. Ia masuk di Trinity College di University of Cambridge pada 1661 dan 4 tahun kemudian menyelesaikan pendidikannya. Tulisannya mengenai matematika termasuk tentang gravitasi dan rumusan kalkulus baru memperoleh pujian dan sangat berpengaruh pada ilmu pengetahuan sampai lahirnya teori baru dari Albert Einstein. Isaac Newton percaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, upaya untuk mempelajari alam dengan sesama merupakan upaya untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan salah satu tokoh sains yang bernama Julien Offray de la Mettrie mengklaim bahwa aktivitas fisik adalah hasil murni dari konstruksi organik otak sistem saraf, mendukung pemikiran Descartes yang menyatakan bahwa manusia tidak lebih dari mesin. Ia juga mengatakan bahwa pada esensinya, manusia tidak jauh berbeda dengan hewan, karena sama-sama memiliki kapasitas untuk belajar, terutama dari imitasi. Imitasi itu yakni meniru perilaku orang lain melalui pengamatan. Isi mengarah ke pembahasan psikologi. Perkembangan psikologi di Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh psikologi eksperimental di Jerman, serta empirisme Inggris dan Prancis. Tujuan utama mempelajari proses mental dan perilaku manusia adalah untuk memahami struktur jiwa. Tujuan jauhnya adalah untuk memahami logika perilaku manusia, sehingga pemahaman seperti itu digunakan untuk memahami dan memuliakan Tuhan. William James adalah seorang tokoh bapak psikologi di Amerika Serikat, sekaligus penantang keras aliran strukturalisme. Ia tidak setuju bahwa pikiran dapat dibedah menjadi komponen atau struktur yang terpisah. Metode penelitian yang digunakan James mencakup introspeksi, eksperimen, dan komparasi. Introspeksi dinilai James berharga dengan menangkap momen kesadaran seseorang. Eksperimen dinilai James sebagai metode yang valid dalam psikologi karena eksperimen memungkinkan penelitian untuk mendapatkan fakta dari percobaan yang berulang. James melihat diri sebagai self, sebagai bentuk dari sekumpulan aspek kesadaran yang tersusun dalam hierarki khusus. Ia membedakan antara menyebut diri sebagai I yang merepresentasikan orang pertama dalam berkomunikasi atau berhadapan dengan orang lain, dan me yang adalah perwujudan objektif dari self. Kita masuk di posisi mazhab behaviorisme. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kebanyakan ahli psikologi memiliki latar belakang medis atau fisiologis. Kemajuan di bidang fisiologi dan biologi sangat memengaruhi cara berpikir dan sikap dari ilmuwan yang mempelajari perilaku manusia. Behaviorisme adalah salah satu aliran psikologi yang mendorong pergerakan psikologis sebagai ilmu sains melalui metode penelitian empiris atau pengalaman. Psikologi mengalami berbagai macam kritik terhadap pengakuan mereka tentang proses mental dan tingkah laku manusia yang dinilai subjektif dan sulit untuk dibuktikan. Pikiran dualis mengenai adanya eksistensi pikiran atau jiwa yang terpisah dari tubuh membawa berbagai pertanyaan mengenai objektivitas klaim itu.
Bila memang pikiran tersebut ada timbulnya pertanyaan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana pula cara membuktikan keberadaan dan mekanismenya. Mengapa ada orang yang bodoh dan mengapa ada orang yang pintar? Kita masuk di penjelasan faktor yang memengaruhi inteligensi. Inteligensi sebagai suatu kapasitas yang bersifat umum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut berasal dari dalam diri seseorang maupun yang berasal dari luar dirinya. Banyak banget timbul nih pertanyaan, apakah inteligensi atau kepintaran itu berasal dari genetik atau faktor lingkungan yang sama atau faktor lingkungan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Faktor genetik itu ternyata bisa mempengaruhi kecerdasan kita hanya berkisar 50 atau 80% terhadap keberadaan inteligensi seseorang. Tapi, dengan usaha dan kerja keras, kita bisa kok untuk menjadi pintar dengan cara kita sendiri. Jangan sampai kamu berpikir, wah aku gak pintar nih, jadi aku malas-malasan aja. Guys, ingat ya, kalau kamu tidak pernah mau melakukan sesuatu yang baik, dan kamu sadar hal itu baik untukmu, hanya karena kamu tidak bagus untuk melakukan hal itu, berarti kamu telah mengorbankan masa depanmu atas keraguan dirimu sendiri. So, lakuin apa aja yang pengen kamu lakuin, selagi itu ada dampak baiknya terhadap diri kamu. Gangguan inteligensi bisa dipengaruhi oleh kerusakan mental, lingkungan, emosional, dan fisik. So, kamu perlu juga nih menjaga semua hal itu agar kamu bisa menjaga inteligensi agar tetap kuat untuk memahami segala hal yang kalian inginkan. Teori kognitif mengambil sikap lebih positif terhadap manusia punya kapasitas untuk mengontrol dirinya sampai ke titik tertentu. Maka manusia tidak hanya mampu meniru perilaku orang lain, tetapi juga mampu mengontrol perilaku manusia melalui proses self-regulation. Ternyata proses ini memiliki 3 tahap loh. Oke, kita akan satu persatu bahasnya. Jadi yang pertama yaitu self-observation. Self-observation adalah mengamati perilaku diri sendiri. Kedua, judgment, melakukan komparasi perilaku diri dengan standar sosial atau standar individual. Self-response, bila hasil tahap kedua baik, individu akan memberikan respons positif atau rewarding kepada diri sendiri. Bila perilaku tidak sesuai standar, ia akan memberikan respon negatif. Nah, sekarang udah tahu kan teori kognitif itu. Baik, sekarang kita akan bahas yang terakhir. Yaitu persepsi. Salah satu pengaruh besar dalam psikologi gesal adalah pemikiran Immanuel Kant bahwa pengetahuan merupakan interaksi antara rangsangan terhadap panca indera kita dengan kegiatan dari bahagian tertentu di dalam otak sehingga menghasilkan persepsi. Persepsi terjadi karena rangsangan sensoris diolah oleh bagian dari otak sehingga mempunyai struktur dan lebih teratur untuk menghasilkan makna tertentu. So, thank you guys udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapatkan keseluruhan insight-nya.